Selamat datang di Motekar, sebuah tayangan yang akan membawa kita bertualang untuk bertemu dengan sosok-sosok inspiratif dan ekspertis di dalam dunia brand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena dukungan Anda sangat berarti buat kami. Brand lokal, kudu vokal. Tangan-tangan lihai dan kreatif pengrajin menghasilkan benda-benda bernilai estetis. Kria menjadi salah satu produk unggulan Tasikmalaya yang mencerminkan kekayaan sumber daya. Di tengah melesatnya laju dunia, pengrajin kria harus berlomba. Lalu, bagaimana jika mereka atau pengrajin ini punah? Di tangan seorang pria bernama Iwan Sung, kria dan pengrajin mempunyai masa depan yang lebih baik. Ia begitu peduli bagaimana pengrajin bukan hanya mampu bertahan, tapi melahirkan generasi selanjutnya. Berbekal keahlian sebagai seorang produk desainer dan perjalanan yang begitu panjang telah mengantarkannya pada hari ini menjadi seorang plan manager di PT Articraft Indonesia. Baginya, inovasi menjadi jawaban untuk menyelamatkan keberadaan pengrajin dan kria secara bersamaan. Mengkombinasikan teknologi terhadap proses produksi tanpa menghilangkan esensi handmade. Berkat kerja keras dan kreativitas, ia berhasil meraih penghargaan nasional maupun internasional. Di antaranya, pada tahun yang sama, yaitu 2019, salah satu produknya yang bernama Bulo atau sedotan dari kulit bambu mendapat penghargaan sebagai Best Good Design Indonesia dan Good Design Japan. Di tahun selanjutnya, yaitu 2020, salah satu produknya bernama Rotap kembali meraih penghargaan sebagai Best Good Design Indonesia dan Good Design Japan. Bukan hanya memikirkan regenerasi, ia juga begitu peduli bagaimana alam tetap lestari. Sebagai seorang yang sudah bergelut menciptakan produk ramah lingkungan, sejak tahun 1996, ia sadar betul akan pentingnya menjaga alam dengan memperhatikan cara pengambilan bahan baku yang tidak merusak karena mempertimbangkan dampak. Baginya, ada yang lebih penting dari sekedar menghasilkan profit, yaitu pemberdayaan dan kelestarian lingkungan. And here we go. Kali ini Motekar mau kopdar sama seseorang yang sedang menggeluti kria sudah sejak sangat lama. Dan ini adalah idola gue. Gue sering banget bertanya tentang industri kria sama temen gue yang satu ini. And this is Iwan Sung. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Gimana pandemi? Rumit kan? Rumit. Rumit ya? Sangat rumit. Mas, kalau Baraya Priangan belum tahu, Mas Iwan ini adalah product designer. Product designer itu sebuah profesi yang mungkin belum terlalu familiar sekarang ini ya. Iya, Tapi betul. sekarang lagi mulai naik daun ya, Iya. product designer ini. Mas, pertanyaan gue, kenapa lo pilih kria sebagai objek produk lo, sebagai product designer, dan apa yang membuat lo tertarik sampai konsen banget di dunia kria ini, Mas? Ya, karena pertama gue orang Indonesia. Oke.
Ya sederhana aja, sesederhana kita makan nasi. Karena nasi itu makanan pokok kita, tersedia Banyak lah ya. banyak mudah tumbuh, memang makanan pokok kita. Ya kita hidup ini kan dari alam, gitu loh. Jadi kalau mau bermimpi ngejar menjadi desainer mobil dan lain sebagainya, ya itu buat gua terlalu jauh lah, gitu loh. Jadi lu jadikan Kria sebagai Iya, karena kita punya semua. itu semua. Sumber daya alamnya melimpah banget. Iya. Lalu kenapa lu pilih Tasik sebagai Nah. home base lu untuk mengembangkan Kria ini? Karena Tasik memiliki budaya yang memiliki budaya dan arti kata know-how bagaimana membuat Kria dengan baik. Ya dari nenek moyang kita sudah sudah demikian. Mereka punya ilmu tersendiri gitu, kayak contoh ngambil bambu dan lain sebagainya, itu mereka udah punya itu semua. Kemudian bahan bakunya, tekniknya, nah itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Jadi memang si Tasik ini dari dulunya sudah banyak yang berprofesi sebagai pengrajin Kria. Iya, Seperti itu ya? pasti itu. Dan hampir rata seluruh daerah di Indonesia masing-masing punya ciri-ciri masing-masing gitu loh. Contoh anyaman Tasik pasti berbeda dengan anyaman Borneo, Kalimantan, Sulawesi lain lagi, ya kan? Masuk ke Padang lain lagi, Aceh lain lagi. Kalau sumber daya terbesar untuk Kria yang ada di Tasik itu apa? Bambu, kayu, atau bordir? Kalau bordir itu kan lebih apa ya, fashionable ya, gitu. Kalau Kria, yang dimaksud Kria itu kan lebih ke anyaman. Oke. Ya, dulunya kan dibuat untuk kehidupan sehari-hari, gitu, alat Tikar, bantu lah ya, bantu sehari-hari. alat bantu sehari-hari, gitu. Oke. Based on your experience nih Mas, problem terbesar apa sih yang membuat Kria kita itu terseok-seok untuk bisa compete di pasar global secara menyeluruh? Padahal seperti Mas Iwan bilang tadi ya, potensi yang kita miliki sebenarnya kan nggak kekurangan apa-apa. Betul. Problemnya apa sih? Mindset. Mindset. Ada apa? Masalah apa dengan mindset? Mindset itu ya seperti tadi kita sering kita temuin, ya, pernah kita bahas dulu, gitu. Itu tentang, jadi produk itu bagaimana berkomunikasi dengan end usernya, ya kan? Iya, paham. Gitu loh. Nah itu kadang artisan itu atau desainer sekalipun itu terlalu memaksakan bahasanya dia untuk dimengerti oleh iya, gitu. Jadi si produk ini adalah imajinasi dan selera dari si desainer atau si pelaku artisan ini. Betul. Yang kemudian dipaksakan untuk harus dikonsumsi oleh si end user, suka atau nggak suka. Ambil simpelnya gini, apakah bisa sebuah boboko nih kita bicara, itu plek-plek gitu dibawa ke Eropa, bisa nggak? Nggak bisa dong, kebutuhan mereka juga beda kan. Entah itu bentuknya atau ornamennya. Iya, belum tentu mereka akan suka, gitu. Jadi masalahnya adalah kita tidak mempelajari dulu kebutuhan mereka di sana apa atau behavior mereka di sana apa, lalu kita adjust ke produk yang pengen kita tawarkan ke market global. Tepat sekali. Kayak gitulah. Iya. Menarik sih, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Kalau kita ngomongin tadi gimana sih kebutuhan dan behavior dari end user itu jarang sekali
diperhatikan oleh desainer ataupun para artisan, sehingga mereka cenderung untuk memaksakan produk yang mereka buat untuk disukai oleh mereka, oleh si end user ini. Nah, berarti kan kalau boleh gua rangkum, artisan itu kan mengerjakan almost the whole komponen dari A sampai Z gitu kan, si pelaku artisannya ini. Itu berarti ketergantungan industri sama person dari si artisan ini kuat banget. Nah, menurut lu gimana cara mengatasi agar ketergantungan ini bisa kita minimalisir? Karena kan secara bisnis ataupun industri, ketergantungan sama si artisan, pelaku artisannya atau si pengrajinnya ini kan kurang oke sebetulnya. Itu udah bicara industri ya, gitu. Industri kriya. Ya, kita ngomonginnya industri. Industri, oke. Industri berarti di dalamnya itu ada proses, betul? Betul. A sampai Z, gitu. Nah, sedangkan dunia kriya itu tidak mengenal istilah-istilah itu, gitu. Mereka tidak bilang bahwa itu adalah industri. Nah, saat permintaan itu menjadi banyak, menjadi satu order yang besar, mau tak mau harus di-manage dengan sistem-sistem. Ada sistem yang bekerja di dalamnya. Nah, dibangunlah. Jadi caranya adalah tahapan-tahapan prosesnya dari hulu sampai hilir itu harus dipecah. Harus dipecah. Gitu, iya. Yang biasa dilakukan oleh satu orang, ini harus bisa dilakukan oleh beberapa orang. Iya, sebenarnya itu sudah ada. Sudah ada, tapi tidak dikelola dengan baik, gitu. Mau nggak mau, contoh, seorang pengrajin bambu, dari dia persiapan bahan, kemudian kayak mengirat bahan baku sebelum dia mulai nganyam, irat, jemur dan lain sebagainya, sampai dia siap anyam, dia kerjakan sendiri. Seharusnya itu yang bisa dibagi-bagi. Iya. Bagaimana penghasilannya kalau dia kerjain sendiri? Penghasilannya diambil sendiri 100%, tapi secara kuantiti produk mungkin akan jadi lebih sedikit. Tapi makan kan tiap hari butuh duit. Bener nggak? Bener. Nah, contoh, dia dapat uang muka, dia kerjakan. Dia persiapan untuk bahan baku aja udah 1 minggu atau bisa lebih. Kalau dia dapat matahari, penjemuran. Kalau enggak, makin lama lagi tuh. Nah, yang terkuras DP. DP-nya tadi kan, uang mukanya. Ya. Kemudian dia udah dapat itu 2 minggu dia harus makan, mengandalkan DP. Oh, I see. Begitu misalkan 2 minggu DP ini habis sementara pekerjaan belum selesai, nah, makan dong dia. Iya itu yang terjadi selama ini. Iya. Gitu loh. Peranan implan teknologi sejauh mana ya ketika kita mau membuat sistem ini? Seberapa besar peran teknologi dalam industri kriya? Karena kan gini, ada anomali mungkin ya. Ketika misalkan dikerjakan sama mesin, nantinya nggak jadi handmade. Iya, ada paradigma seperti itu. Jadi, ini udah ditanganin oleh mesin sehingga nilai handmade-nya itu hilang. Sebenarnya kembali lagi kalau mau dilihat beberapa produk yang dijual oleh produsen besar, home decor, itu kita bisa lihat produk-produk natural fibernya. Apakah itu masih terlihat handmade apa tidak? Padahal di dalamnya itu teknologi banyak berbicara, gitu. Jadi sebetulnya teknologi itu bisa membantu membuat sistem tadi ya, Mas? Ya itu kayak tadi kan 1 sampai 2 minggu mereka persiapan bahan. Andai kata itu dibantu oleh teknologi, berarti kan mereka hanya mengerjakan assemblingnya. Handmade tidak? Handmade. Ya itu jawabannya. Toh in the end semua dikembalikan ke tangan. Ya. Itu esensi dari kita bisa membuat si kriya ini menjadi sebuah industri ya. Iya. Karena kalau totally 100% tangan, itu membutuhkan durasi yang lebih panjang, sementara makan tiap hari.
Gitu. Banget tiap hari. Tiap hari makan. Iya, kita nggak bisa nunggu habisin. Nggak bisa. Nggak makan susah. Repot ya. Menurut lu Mas, ekosistem di Kria di kita tuh udah oke belum ya? Gimana? Ekosistem Kria di kita tuh udah oke belum? Kalau kita ngomongin ya, tadi kan kita ngomongin industri, sekarang ekosistemnya tuh udah oke belum? Sudah terkoneksi satu sama lain atau belum? Belum. Belum. Part mana aja tuh yang membuat itu masih menjadi problem tuh? Ya kalau diceritakan panjang ya, gitu loh. Kenapa belum? Jadi tatanan yang ada saat ini, mereka itu tidak. Jadi gini, ada jenjang, gitu. Ada step-stepnya. Ya. Nah dari pembeli, kemudian pembeli kan tidak langsung ke artisannya. Jadi di tengahnya itu ada middleman. Middleman itu siapa nih? Peran Nah, ya biasa kita sebut juragan lah. Oh, juragan, oke. Oke. Kalau juragan, bis ya. Iya. Juragan. Oke. Nah, baru dari juragan Ketemu si artisan. Betul. Tapi sekarang terbalik. Oh ya? Dengan bisnis online ini yang marak seperti ini. Oh, oke. Nah, Artisan punya akses langsung ke pasar. iya. Menarik. Menarik ini. Jadi si middleman ini secara tidak langsung ini berubah fungsi. Jadi dia tidak diperlukan lagi. Karena ada bisnis online ini. Betul nggak? Betul banget. Karena pengrajin nih, anaknya udah tahu teknologi dan lain sebagainya, atau pengrajinnya sendiri yang milenial ya, ada pengrajin yang milenial ada, gitu. Mereka udah tahu sadar teknologi, mereka bisa upload produknya ke marketplace. Akhirnya kan dia langsung dapat order. Betul. Middleman ini sudah tidak berfungsi. Ya. Gitu loh. Sebetulnya itu juga terjadi di industri yang lain ya. Kalau misalkan sampelnya begitu kayak kuliner. Dulu kan harus buka gerobak dulu, gitu, Betul. atau buka jongko atau Betul. buka warung. Betul. Sekarang dari dapur rumah kita langsung Langsung nyampe jual. ke Gisan. Betul. Seperti itu. Kurang lebih Kria juga punya hal yang Begitu sama. yang terjadi sekarang. Ya. Begitu. Kalau Mas Iwan ini kan sering banget ekspor nih keluar nih. Ya. Potensi perluasan pasarnya tuh gimana untuk produk-produk kita, terutama buat UMKM ya. Peluang ekspor tuh gede banget ya, sepengalaman Mas Iwan ekspor. Untuk home decor sangat besar. Untuk home decor sangat besar. Sangat besar. Nah, tujuan negaranya tuh kira-kira kemana tuh selama ini? Hampir seluruh dunia ya. Hampir seluruh dunia. Nah, yang paling menyukai produk home decor dari serat alam ini paling banyak tuh Amerika, Eropa. Nah sekarang mulai Timur Tengah. Timur Tengah mulai suka, gitu, mulai banyak permintaan. Itu sekarang nih Kria yang bisa diekspor. Kalau kita ngomongin persentase, Indonesia ini udah mensuplai berapa persen dari kebutuhan pasar ekspor untuk si Kria nih? Waduh, kalau itu datanya nggak tahu ya. Kita ya. Iya, kalau itu datanya ada di Kemendak ya. Kalau itu bisa dilihat. Oke. Nah, yang kita aja lah, kita alamin itu, yang kita jalanin sekarang itu bayangkan aja lah, satu produk itu kita mesti ekspor 1 minggu itu sampai dari 15.000 pieces sampai 30.000 dalam 1 minggu. Itu kan jumlah yang cukup besar gitu. Nah itu yang kita lakukan dan itu permintaannya pun naik terus. Oh, si kuantitinya naik terus? Permintaannya naik terus. Karena kita cerita 1 dekade yang lalu, Indonesia itu memang luar biasa sekali. Tapi perjalanan kesininya itu menurun jauh. Industri kria di Indonesia itu menurunnya sangat-sangat jauh. Kenapa? Mungkin saya nggak tahu ada kondisi seperti itu. Mungkin proses tadi ya, yang jenjang-jenjang itu ya. Nah, ada middleman ini. Nah, itu yang kadang sedikit banyak menghambat, jadi harga itu tidak jadi kompetitif gitu loh.
Karena itu tadi kembali ke akar masalah pertama. Mereka tidak menggunakan teknologi, mereka nggak punya metode. Jadi lama ngerjainnya, kuantitinya nggak dapat, waktu sudah habis. Dan konsistensi quality juga jadi nggak Iya, konsisten kan, karena pasti tangan berbeda-beda, Pasti. gitu kan. Tidak ada standarisasi, nggak ada. gitu kan. Itu yang membuat kita untuk compete di pasar global juga jadi sulit ya. Betul. Satu konsumen ini merasa puas, yang satunya lagi komplain Iya. karena nggak ada standarisasi itu. Standar penting. Hmm. Standar itu sangat penting karena apa? Karena kalau kita kirim ke Eropa, Eropa sadar dengan standarisasi. Gitu. Standarisasi apa aja sih Mas yang harus ditempuh? Ya. Standar itu kan standarisasi itu dari ukuran bisa, standar ukuran. Contoh misalnya, kita ngelihat anyaman Boboko misalnya, bawahnya kan square. Nah kalau lebar anyamannya sendiri besar kecil, apakah akan bisa square dengan bagus? Nggak bisa dong. Ya kan? Kalau istilah di Tasik atau Sunda itu dadampar gitu. Bener nggak dadampar gitu? Gue aja yang orang Sunda nggak tahu. Jadi sebelum dinaikin nganyam tuh kan dadampar dulu. Ya. Nah kalau square-nya, ini kan square nih, dadampar gini ya, silang plus gini ya. Nah kalau dadampar ini nggak, kan terdiri dari iratan-iratan gitu. Kalau iratannya itu nggak sama lebarnya, pasti nggak square gitu loh. Jadinya barang itu nggak firm gitu, nggak bagus bentuknya. Nah, berarti sebetulnya si kria yang notabene adalah kerajinan tangan itu bisa dibuat standarisasi dengan Sangat bisa. si implan teknologi tadi ya. Sangat bisa. Tanpa sebetulnya paradigma bahwa handmade itu harus 100% oleh tangan ya enggak juga ya. Karena pada akhirnya ketika kita menggunakan teknologi pun proses akhirnya akan dikembalikan lagi kepada tangan. Iya, betul. Jadi teknologi yang dimaksud sekarang gini, pisau, golok. Itu juga teknologi ya? Iya. Hanya saja nggak semodern apa yang kita lihat sekarang. Ya, jadi untuk sizingnya itu skill, under skill dari pengrajinnya. Jadi nggak semua penganyam itu mampu ngehua gitu loh, nggak mampu ngirat. Jadi tukang hua, tukang irat, yaitu beda dengan penganyam. Yang masang wengku lain lagi, kan gitu. Jadi ada step-step proses yang memang sudah ada. Jadi dibilang, oh berarti gua nyiptain metode, enggak sebenarnya, cuman modifikasi jadi lebih smooth gitu, lebih standar. Nah kalau bicara itu dari ukuran. Kemudian standar lain adalah regulasi. Nah ini penting nih, karena di kita kan belum aware nih sama regulasi-regulasi. Betul. Contoh banyak regulasi yang diterapkan di berbagai negara maju ya. Nah contoh paling simpel finishing misalnya, ya produk yang yang buat makanan misalnya. Gua ambil satu ya. Nah contoh sedotan inilah. Oke. Sedotan ini adalah dia berhubungan dengan makanan, minuman ya. Nah, sedotan ini. Berarti ini harus melalui satu regulasi yang benar. Ada food grade-nya. Betul. Nah, kalau food grade dan food contact misalnya. Nah, lebih ke food contact ya sebenarnya. Nah, food contact itu adalah saat makanan menyentuh produk kita. Nah, itu tidak boleh terkontaminasi. Nah, itu kita harus lolos regulasi itu. Seperti itu. Jadi kalau kita memanfaatkan si teknologi, sebetulnya nanti walaupun ini pakai anyaman, kembali dianyam, kemudian pakai tangan, sebetulnya semua konsumen. Ini teknologi nih. Ini ya. Ini teknologi. Ini ada pewarnaannya di sini.
Enggak, bentuknya coba kalau dianyam kan nggak dapat begini. Ya. Ini di implan teknologi gitu loh. Tanpa menghilangkan esensi dari si handmade-nya orang. Handmade nggak? Handmade. Nah, ini bentuknya begini nih. Ya. Ini kan stabil bentuknya, bulatnya dapat, semua dapat, ya kan? Dan semua produk sama persis ukurannya, bentuknya. Bisa kan sama, gitu loh. Dan ini pun bisa bermacam-macam nanti, entah itu jadi tas, entah jadi apa. Ya. Nah ini yang dimaksud implan teknologi itu ada beberapa tingkat, dari tingkat pembahanan, tingkat pembentukan, gitu. Nah kalau di tingkat pembahanan dia lebih terukur semua bahannya. Ya. Produknya akan menjadi lebih rapi. Ya. Nah kemudian implan yang satunya lagi adalah di proses pembentukan. Ya. Gitu. Kalau ini dianyam tangan nggak mungkin bisa serapi ini mas. Betul. Benar Kang? Benar. Nah, ntar mas, ntar Kang kita manggilnya. Campur-campur. Gimana angin berhembus. Nah, for your information, ini adalah sedotan Baraya. Ini adalah sedotan yang terbuat dari bambu. Dan ini yang mengantarkan Mas Iwan mendapatkan awards, mendapatkan achievement, mendapatkan pengakuan Asli Tasik. designer. Ini asli Tasik. Yes. Asli Tasikmalaya, ini sedotan dari bambu. Di develop di Tasikmalaya. Di develop di Tasikmalaya. Bahan baku dari Parhon. Bahan baku dari Parhon India. Saya akan kembali lagi untuk membahas lebih detail terkait sedotan dari Tasikmalaya yang dibuat oleh Mas Iwan. Sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Motekar. Kita masih kopdar bareng Iwan Sung. Dan gue mau mendengar cerita tentang sedotan khas Tasikmalaya yang dibuat dari bambu oleh Mas Iwan Sung. Dan ini memenangkan Best Good Design Indonesia 2019 dan juga Good Design Japan 2019. Selain sedotan ini, Mas Iwan juga sama memenangkan Best Good Design Indonesia di 2020 dan Good Design Japan 2020. Nah, Mas, apa motivasi lu membuat sedotan dari bambu? Lu kesambet apa nih? Itu ada teman datang, namanya Adi Asmawan. Itu yang punya Saruga Pack, Pack Free Store. Jadi dia berbasis zero waste. Toko yang jual produk-produk tanpa packaging, gitu. Produk tanpa packaging. Jual consumer good tanpa packaging, gitu. Datang. Waktu itu 2018 tuh kan zero waste bergaung tuh. Ya. Satu movement yang bergaung bagaimana tentang pelestarian alam dan lain sebagainya. Nah, gara-gara plastik kecocok di hidungnya penyu. Ramai itu kan, viral tuh. Cocok. Dari situ mulai sedotan plastik itu dimusuhin lah intinya. Datang dia 2018 ke Tasik. Waktu itu udah di Tasik. Cun, nah memang manggil gua Cun kan. Cun, bikinin dong gini. Masih gue diemin tuh. Bodoh amat gitu kan. Bikin kayak gimana sedotan. Nah itu mulai berkembang sedotan-sedotan yang menggunakan dahan bambu, Bar. Dahan bambu? Ada kan? Banyak kan? Nah, dahan bambu itu. Oh iya. Nah, lu bayangin tuh kalau dahan bambu ya. Kebutuhan sedotan plastik di Indonesia itu 9 juta pieces per hari. Lu bayangin tuh. Kalau itu booming, tebang tuh. Habis tuh bambu Indonesia tuh. Gundul hutan kita. Habis. Nah, dari situ tuh mulai mikir. Mikir gimana caranya. Dan itu karena gue juga seorang product designer, kalau gue ambil dahan gue potong gitu aja, ya itu bukan desain namanya kan, gak ada apa-apanya gitu kan, gitu loh. Nah dari situlah mikir tiap malam tuh gue mikirin tuh, gara-gara si Adi tuh, bangke juga tuh si Adi. Gebukin aja. Nah, jelek orangnya. Oh iya.
Kenapa kita jadi ngegibah nih? Nggak tahu makanya. Mungkin udah lapar kali ya. Habis ini kita makan. Nah, Oke, terus. sip. Jadi gini, mulai tuh kan sering nongkrong di teman di Singaparna, ada kelompok pengrajin di sana, tempatnya Pak Oman. Nah, di Singaparna. Dulu gue nongkrong situ, hampir 2 tahun lebih nongkrong situ. Karena nelpon terus, nge-WA terus si Adi ini kan. Kesel juga akhirnya. Iya. Bikin juga akhirnya. Iyalah kita bikin. Nah di situ bareng teman-teman tuh di Singaparna bikin, karena kadang iseng nungguin produk belum jadi kan, iseng-iseng bikin. Awalnya dari ya dililit-lilit gitulah, lilit begitu dibuka, buka semua. Jadi Dia belum menyatu seperti ini. nah itu tanggal berapa lupa tuh, hari Jumat tuh kepotong sholat Jumat, masih aja pada sholat kan, gua kan nggak sholat, jadi gua kulik-kulik sendiri dah. Datang mereka teman-teman ini ngulik lagi. Nah jam 2 siang jadi tuh. Jadi ini barang. Jadi di mana? Gitu. Nah tapi masih kata teman-teman yang di pengrajin bambu itu, lu coba ambil bahan dari Parhon. Nah berangkat ke Parhon, nyari tahu ternyata itu gue nggak bawa bahannya. Ini bambu di iratan bambunya, Parhon itu terkenal iratan bambunya itu 0,2 mili. Kayak kertas dong. Iya. Wih gila, bambu padahal. Iya. Nah itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu sangat makanya produk ini nggak sulit dikembangkan karena pembahanannya nggak dapat. Ya. Gue mau bikin mesinnya nggak bisa sampai sekarang gitu loh. Mesin pembahanannya karena dia ada teknik khusus. Nah itu teknik itulah yang yang sering gue bilang bahwa itulah warisan dari nenek moyang kita gitu loh. Begitu hebatnya mereka. Bisa 0,2. Gila. Orang Jepang aja bingung. Ini aja bingung nih, kenapa bisa bikin sedotan dari sini? Nah dari kenapa bentuknya begini kan? Kenapa bentuknya seperti ini? Ya. Dia ada bisa berbagai ukuran. Ini ada yang kecil ya? Nah ini dia bisa dua ukuran kan? Gitu. Bisa 2 ukuran. Bisa ukurannya itu bisa disesuaikan. Dan selain ukurannya dia bisa disesuaikan, kemudian dia tipis. Dan ini lebih resisten terhadap air. Lebih karena resisten malah. iya, karena ini hinis. Bahasa sini itu hinis. Kulit bambu. Kulit bambu. Dia lebih resisten sama air, lebih tahan jamur, gitu. Kemudian teknik desain ini bisa sesuai ukuran. Nah kelebihan lainnya adalah satu ruas bambu ini bisa jadi 44 piece, gitu. Satu ruas bambu 44 piece. Nah, jadi kalau satu bambu itu bisa satu jadi batang bambu jadi lumayan deh. lumayan ya. Kalau dia punya 20 ruas, nah Jadi berbanding terbalik kalau kita bikin sedotan dari si batang bambu tadi. Nah, Iya kan? dahan bambu. Dahan bambu. Ya. Betul. Kalau di batang gede dong. Itu mah bong. Itu gede banget. Nah, gue pengen tahu kalau yang ini apa nih? Mana? Ini. Ini sebenarnya ini gue bilangnya keranjang atau moluska. Moluska basket. Ini baru gue buat nih. Ini bahannya dari apa nih mas? Pandan. Dari pandan. Ya, Sama kayak ini nah. Ini pandan juga bukan? Pandan. Ini pandan juga. Pandan. Anyaman pandan. Oke. Nah, ini moluska. Kenapa? Ini bisa dibentuk-bentuk nih. Ini bisa. Oh bisa ganti-ganti. Ganti model. Suka hati kita. Oke. Nah, ini bisa jadi. Berarti bisa jadi topi. Ini sebenarnya dasarnya dari situ juga. Oh dasarnya dari topi. Ya, cuma rahasia. Oke. Nah, ini bisa jadi keranjang, ya kan? Seperti itu. Suka hati kita. Nah, kenapa namanya moluska? Moluska itu kan binatang
tidak bertulang belakang, Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi bisa bentuk-bentuk Oke. maunya kita, gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, ya. Nah, kalau gua balik lagi ke si Good Design Awards ya, Mm-mm. mana lo bikin si sedotan ini nih, Hmm. sedotan dari kulit bambu, bukan dari kulit buaya ya. Kalau kulit buaya serem juga ya. Iya. Itu kan tadi sempat lo singgung tentang zero waste ya. Nah, gue mau tahu tanggapan Mas Iwan terkait zero waste dan pengaplikasiannya dalam produk, tapi dari sudut pandang product designer. Zero waste menurut Mas Iwan itu gimana sih sebenarnya? Zero waste itu dari sudut pandang gue ya. Ya, dari sudut pandang Mas Iwan. Pertama itu harus reviews dulu. Oke. Jadi kita nolak dulu, Hmm. gitu loh. Hmm. Kita nolak, kita sadar lingkungan. Berarti kan kita kurangin pakai Pasti. plastik dan lain sebagainya, gitu loh. Kemudian kita kalau nggak bisa reviews, mau tak mau harus ada. Kemudian kita reduce, ngurangin. Kurangin pemakaian. Betul. Nggak bisa lagi kita reuse. Reuse, menggunakan kembali. Betul. Jadi kita nggak pakai yang baru lagi. Kita Ulang ya. reuse ya. Nah terakhir recycle. Recycle nggak di kita. Kita hanya bisa 3 nih. Recycle itu dilakukan oleh industri. Recycle. Kita cuma bisa pemilahan. Ya, ya. Buangnya kertas ke sini. Yang organik ke sini. Betul. Kaleng jual ke rongsok, lumayan. Ya, ya. Kan gitu. Tukang rongsok yang bawa ke pabrik. Di recycle menjadi besi lagi. Ya, ya. Paling itu yang dilakukan. Nah, itu sebuah movement ya sebenarnya zero waste itu. Nah, kadang banyak salah kaprah juga gitu. Dikit-dikit ramah lingkungan. Ya kayak contoh tadi lah. Sedotan dengan dahan bambu. Ya. Nah, andai kata itu booming bagaimana? Terpikir nggak sama kita gitu. Plastik berkurang, bambu habis. Semua berburu nebangin pohon, Ya, ya. nebangin bambu. Apakah itu juga menjaga lingkungan akhirnya? Nah, itu banyak juga desain-desain yang zaman dulunya kalau mau dibilang salah, sebenarnya lebih bukan penemuan yang salah, tapi mengaplikasikannya yang salah, gitu loh. Dulu ditemukan plastik, gantiin gelas, kaca, betul? Temuin plastik yang lebih murah, lebih gampang dibentuk, lebih ringan, nggak gampang pecah, gitu. Nah, cuman kan kontrolnya yang susah. Nah, berarti kalau kita ngomongin zero waste dari sisi produk, sebetulnya supply chain juga harus menjadi pusat perhatian ya. Kalau kita ngomongin kayak tadi bambunya itu diambil dari mana? Kalau zero waste kan luas ya. Contoh gini, supply chain betul sangat punya peran, tapi bagaimana supply chain yang benar? Nah, contoh zero waste banyak dikumandangkan, digaungkan di kota besar. Oke, sekarang orang-orang kota besar sudah sadar. Tapi kita lupa. Harusnya tuh digaungkan di desa. Kenapa di desa? Coba. Kenapa di desa? Kenapa di desa? Lu masuk warung desa. Sasetan semua, coy. Oh, I see. Plastik itu. Karena orang kota sudah aware. Sangat aware. Mereka udah muak kali ya sama lingkungan. Mereka yang sangat kotor, aware. polusi. Sangat aware. Dan itu problem buat produsen sekalipun. Satu, karena daya beli, Bar. Ya, ya. Daya beli rendah kalau di desa. Ya, kita nggak bilang rendah lah. Ya. Mereka berkecukupan, mereka pas makainya. Betul? Betul. Mereka Sehingga pas kuantitinya makanya. diturunin. Nah, di-pack lah. Di-pack lah kecil-kecil. Pak-pak ekonomis. Oke. Kopi saset misalnya. Tuh. Ya kan? Itu bukan salah siapa-siapa. Itu salah keadaan yang tidak dipikirkan jalan keluarnya. Satu keadaan. Jadi kita nggak bisa salahin end usernya, kita nggak bisa salahin produsennya.
Tapi keadaan itu tidak ada solusi di saat itu. Ya. Solusinya apa? Nah, muncullah pemikiran-pemikiran, dibuat ekonomi spek aja. Ya kan? Ya. Saat itu orang yang mempunyai ide ekonomi spek, wah, brilian. Karena menyelesaikan solusi waktu itu. Betul, waktu itu. Tapi jangka panjangnya Nah, ada side effect. Nah, itu. Benar nggak? Bener. Ternyata si ekonomi spek ini menghasilkan side effect untuk penimbunan sampah-sampah plastik. Iya, yang nemuin plastik nangis tuh sekarang. Iya benar-benar. Gua nggak bermaksud gini loh. Wah, Gitu. itu. Kenapa lu jadinya gitu? Betul, nangis Ya. itu. Terseduh-seduh. Nah, berarti sebetulnya ya kalau dengan begitu perspektifnya, maka yang harus diedukasi adalah orang desa. Karena edukasi itu adanya di desa. Nah, bisa kita edukasi atau kita bangun sebuah sistem. Ya kan? Sistem supply chain yang benar. Ya. Betul. Ya kayak contoh produsen besar, contoh perusahaan-perusahaan consumer good, mereka juga pusing sebenarnya. Ya, betul. Pusing. Nah, kalau masyarakat kita contohnya, kadang kita juga suka beli yang refill misalnya. Real, betul. Ya kan? Nah, itu kalau masyarakat yang di desa, ya itu saat itu mereka butuh, mereka beli. Mereka nggak nyetok. Ya, betul. Benar nggak? Betul banget. Nah, muncullah size spek itu. Karena kalau di kota kan mereka biasanya belanja bulanan. Iya. Kalau di suburban ke bawah, ke rural itu dia Ya, udah belinya kebutuhan harian. Betul, habit kan. Habit. Sebetulnya ya PR-nya menjadi kompleks kalau kita ngomongin zero waste, merubah behavior customer gitu kan. Sangat. Kemudian supply chain-nya juga, Sangat. proses pengolahan, Ya. bagaimana caranya supaya si produk ini juga bisa lebih bersahabat dengan kondisi akhir atau durasi jangka panjang ketika Betul. si produk ini terdeliver ke Betul. konsumen. Mas, masih di Good Design Award. Kenapa lo ikutan Good Design? Untuk apa? Dengan pengalaman lo yang sudah panjang, kenapa lo harus ikutan event atau ajang seperti itu? Ya sebenarnya dari sisi marketing ya. Walaupun gua nggak cuman jual produk gitu loh, gua mesti jual diri gua, ya kan? Membangun reputasi. Ya itulah, kalau reputasi kan berat juga ya. Mengumpulkan prestasi. Ya intinya jual diri lah. Jadi, berapaan? Gawat ini. Gawat nih. Kayaknya kita harus tutup. Jadi gini, berarti gue seorang desainer, bekerja di bidang itu, gue mesti punya achievement. Apapun lah profesinya. Kalau nggak punya achievement kan berarti kita nggak punya satu ini. Pengakuan dan standar. Betul. Bahwa kita standar kita sudah diakui keberadaannya oleh orang. Dulu minder nih diajuin, ya kan? Bentuk silinder. Apa bagusnya dari sisi desain, estetikanya di mana? Coba. Bener nggak? Benar. Cuman sebatang silinder. Orang lain bentuknya bikinnya Wah, kayak gitu, keren-keren. gitu kan, ada yang gede. Gitu. Tiba-tiba Iwan Sung Muncul. datang dengan satu tongkat kosong punya Sun Gukong. Iya. Tipisnya ngeri ya. Iya. Cuman menang di tipis doang. Iya. Nah gitu kan. Tabung tapi nekat. Nekatnya nggak asal nekat gitu loh. Ada satu pemikiran bahwa ini gue punya konsep. Jadi desain itu kan tidak hanya bicara estetika, tapi kaidah-kaidah desain yang terkandung di dalamnya itu harus penuh, harus terwakili semua gitu kaidah-kaidah desain. Nah itu yang pengen gue uji. Oh, diuji. Diuji. Di si ajang itu. Betul. Nice. Kira-kira gitu lah. Oke. Produk designer itu setahu gua zaman Mas Iwan apalagi ya, belum familiar lah. Sekarang nih udah agak mulai naik nih. Mulai didengar. Mulai didengar keberadaan produk designer. Gimana perjuangan lu dulu untuk menjadi seorang produk designer yang punya reputasi atau diakui? Dulu kan tidak dianggap sebagai pekerjaan yang mungkin
jadi opsi pekerjaan, sama seperti apa yang jadi anak band. Ya kira-kira gitulah. Sebuah profesi yang baru saat itu. Gua sebenarnya sama sekali bukan maunya gue sebenarnya gitu loh. Jadi waktu penjurusan di kuliah itu, jadi formnya diisi temen gue. Pas udah selesai mana? Gue kan agak kuliah cuek-cuek gitu kan. Sama aja lo sekarang juga cuek-cuek aja. Iya. Nah, mana form gue? Udah diisi sama temen. Yang lu siapa? Desain produk. Udah, akhirnya kuliah lah. Nah, dari situ memang berat waktu itu. Tahun 96 gue udah kerja. Ya karena himpitan ekonomi dan lain sebagainya lah. Mau nggak mau kita harus survive kan. Nah 96 tuh gue masih kuliah sampai kerja. Kerja di sebuah perusahaan packaging. Ya, nah itu gue belajar banyak dari situ. Jadi semua apa yang gue dapat dari sekolah. Jadi sekolah itu memang penting. Bohong kalau orang bilang, wah gue nggak dapet dari sekolah. Itu bullshit lah. Sekolah itu sangat penting. Pendidikan itu penting sekali. Jadi gue terapin apa yang gue dapat. Di saat gue belum punya ijazah. Dengan harapan gue kuliah, gue kerja, gue kuliah, gue dapet ijazah. Ijazah itu bisa gue pakai buat ngelamar kerja, cari kerja. Tuhan jawabnya beda. Itu ijazah sampai hari ini nggak pernah kepake buat ngelamar kerja. Nggak pernah keluar kandang. Nggak pernah. Dalam map. Iya. Dalam posisi yang sama. Sama. Sejak lu terima dari universitas. Iya. Jadi gue mulai profesi ini sambil kuliah tahun 96. Mulai dari? Ya. Dimulai dari? Mulai dari menjadi asisten desainer. Menjadi asisten. Orang Korea. Orang Korea. Ya. Packaging. Sampai tahun 2000 gue udah 2000 tuh udah selesai lah kuliah. Gue pernah jadi sales manager. Jadi sales manager. Iya. Seorang product designer menjadi sales manager. Betul. Tapi dengan begitu lu lebih tahu bagaimana menjual produk lu dong. Sangat. Kemudian lu bisa combine kebutuhan konsumen itu dan bisa diaplikasikan dalam bentuk produk lu yang bisa customer center. Iya. Itu enak banget ternyata jualan itu ya. Dengan berbekal, jadi gini, ngobrol nih. Ngobrol. Jadi customer ngobrol nih ya. Oh, saya butuhnya gini. Kita gambarin. Kayak gini ya, Bu. Oh iya, betul kayak gitu. Langsung deal. Omset. 5.000. Begitu. Iya. Jadi kita bisa menerjemahkan apa yang diinginkan customer. Nah, itulah yang dibawa sampai hari ini. Ya. Jadi menjadi kalau sekarang sih udah mulai dikenal ya, orang udah mulai tahu produk desainer seperti apa. Kalau dulu berat. Kalau di masa depan gimana? Sangat menjanjikan. Janjikan sekali karena teknologi berkembang. Nah, desain produk itu beda dengan disiplin desain lainnya, sedikit berbeda. Karena desain produk itu harus memiliki know-how yang lebih. Jadi dia kalau multidisiplin, bukan berarti dia harus belajar ini enggak ya. Jadi secara know-how dia tahu gitu loh. Bahwa kayak tadi bikin produk, dia harus tahu sedikit tentang kimia, minimal dasar-dasarnya gitu loh. Untuk dia cemplungin ke produknya, ke desainnya gitu. Dia ngerti teknik, cara buat, dia ngerti konstruksi. Oke? Nah, dia tahu atau entah itu perlu ada produk yang bersinggungan dengan hukum dan lain sebagainya. Seperti senjata kan? Nah, seperti itu.
Jadi Baraya Priangan product designer mungkin bisa menjadi salah satu pilihan profesi Baraya Priangan. UPI udah ada tuh. UPI udah ada ya? Iya. Sekarang ada di mana aja universitas yang ada desainer produk? Udah banyak. ITB udah jelas ya. Kampus Dulu utama, angkatan gua tuh Trisakti, ya. ITB, Udayana ada ya enggak ya? Kalau ITNAS sekarang ada ya? ITS dulu. ITS dulu ya? Tahun 90-an tuh hanya ada sekitar 5 atau 4 universitas yang memiliki jurusan si desainer. desain produk gitu. Sekarang sih udah banyak. Sekarang udah banyak. Iya Banyak. pastilah. Sekarang udah banyak. Mas, Mm-mm. menurut lo kita harus mulai dari mana nih untuk membuat Kria Indonesia ini atau Kria Nusantara ini bisa kembali berjaya? Kita harus mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Oke. Apa yang harus kita lakukan dengan diri kita? Ya, mulai dari diri kita masing-masing melihat bahwa perubahan itu harus ada. Jadi kita juga nggak bisa ambil langkah shortcut. Jangan berpikir instan. Nggak bisa. Menikmati semua proses. Iya. Mengenal konsumen juga penting. Iya. Tapi setelah langkah-langkah berproses itu, nah itu shortcutnya gampang. Betul. Iya. Karena pengalaman. Paham ya kita- maksudnya? Ya, karena pengalaman kita akan memberikan kita referensi untuk mencari Betul. way out yang jauh lebih. Wah, lu paham deh. Lu jagonya dah. Pendapat lo tentang Kria Tasik di masa depan? Potensinya sih besar apa sih? Tasik itu belum overheating. Hmm. Beda dengan daerah-daerah sentra kerajinan lain yang ada di Indonesia, taruhlah Cirebon. Itu udah overheating. Udah overheating. Oh, Tasik overheating. masih belum overheating. Belum. Dijaga jangan sampai overheating. Gini maksudnya. Overheating itu adalah di-manage dengan baik Di-manage supaya dengan tidak overheating. Oke. Kita kan bicara Tasik bukan cuma Tasik. Kita bicara harusnya adalah Priangan Timur. Seperti priangan.com. Yo, dong. Makasih loh udah promosi. Oh iya dong. Priangan. Karena kalau Tasik sendiri sepertinya akan lebih seksi kalau barengin dengan Garut, Ciamis. Seksi banget. Kalau Tasik sendiri kurang seksi, kurang semok. Semok sebenarnya. Semok, tapi kalau ditambah Garut semok, Nah, ya kan? Garut gelis. Garut gelis, Nah, Tasik semok. Semok. Nah, Ciamis Ciamis kalem. kalau Oh kalem Ciamis mah. Semuanya dapat, ya kan? bener. Banjar lain lagi, Pangandaran, ya kan? Kalau disatuin nih. Nah, sempurna. Itulah Priangan. Dan tugas kita mungkin Mas ya untuk bisa menjaga Iya. dan memanage itu supaya gak overheating. Ya mudah-mudahan diterima juga di sini karena guanya kan pendatang ya, gitu. Mudah-mudahan diterima bisa menetap di Priangan Timur. Wah itu gue seneng banget karena nggak banyak nyamuk. Ya, setuju. Itu doang. Karena lu sangat benci nyamuk. Benci nyamuk. Hawanya sejuk. Iya. Itu luar biasa. Ya, dan makan selalu segar. Selalu segar. Makanannya top. Makanannya top ya. Bahan makanan ya. Bahan makanan. Ya. Gitu. So, Mas, makasih banyak udah mau mampir Sama-sama. ke Motekar. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi supaya Baraya Priangan juga bisa mendapatkan insight-insight tentang Kria di Tasikmalaya ini. Jangan bosan ya. Siap. Ya, makasih banyak. Makasih. Baraya Priangan, begitulah percakapan kita dengan Mas Iwan Sung, pakar Kria Tasikmalaya yang sudah membuat kria-kria di Tasikmalaya melanglang buana ke mancanegara. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari perbincangan kita di hari ini? Pentingnya kesadaran kita terhadap behavior konsumen ketika kita mau membuat sebuah produk based on design thinking. Seperti yang Mas Iwan sampaikan tadi adalah kita bisa membuat produk yang user center.
tidak membuat produk yang berdasarkan ego kita. Jadi penting sekali untuk mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan dari konsumen sehingga produk kita relevan dengan apa yang mereka butuhkan. Dan di dalam industri kria sepertinya teknologi akan menjadi sahabat kita di masa depan. Implan teknologi bisa membantu kita untuk membuat percepatan dan juga konsistensi produksi sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas tapi tanpa menghilangkan esensi dari kria, yaitu dibuat oleh tangan. Karena implan teknologi pada akhirnya assembly akan dikembalikan lagi kepada tangan. Tugas kita adalah untuk mencintai kria-kria dan juga produk-produk lokal lainnya sehingga tidak melulu dikonsumsi oleh orang luar ataupun oleh orang lain, tapi kita bisa menjadikan kria-kria itu sebagai konsumsi dari keseharian kita, dan kria akan dekat dengan keseharian kita ketika kita sendiri menggunakan produk-produk dalam negeri. So, kita akan kembali lagi di Motekar episode berikutnya. Brand lokal, kudu vokal.